Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Di sini Ibu mau menjelaskan fikih bab gosok. Di sini ada pengertian, hukum, dan dasar hukum. Gosok adalah kebiasaan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, namun berniat mengembalikan. Kata ini berasal dari gosoba yang disebut gosban, yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Nah, maksudnya itu, contoh ada Mbak Mukaromah. Mbak Mukaromah pergi ke masjid. Di situ ada sendalnya Mbak Amel. Nah, Mbak Mukaromah itu lupa sendalnya yang berwarna biru, sedangkan Mbak Amel itu hampir sama. Dan akhirnya tergesa-gesa mengambil sendalnya Mbak Amel tanpa izin. Itu juga disebut dengan gosok. Secara bahasa, mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan bermaksud menguasai hak orang lain secara tidak benar meski berniatan mengembalikan. Sedangkan istilah menguasai harta atau hak orang lain tanpa izin secara terang-terangan berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau gosok itu niatnya itu meminjam dan mengembalikan tanpa untuk menguasai, sedangkan curi kan kita mengambil tanpa ingin mengembalikan. Jadi kayak dia secara sembunyi, sedangkan gosip itu terang-terangan. Walaupun nanti terakhirnya Mbak aku habis minjem sendalnya kan. Di akhir telah mengambil barang tersebut. Di sini ada hukumnya. Hukumnya itu hukum berat, wajib mengembalikan barang di tempat semula dalam kondisi utuh tanpa berkurang apapun. Meskipun kalian nih contoh mengambil sendal. Nah, sendal itu berbentuk yang nyata. Kalau sendal itu ada luka atau kayak goresan, itu kalian harus wajib ngomong, Mbak, maaf ya sendalnya ini kena gores, ataupun kalian bisa mengganti. Sedangkan kalau yang kalian minjemnya berbentuk pulpen, itu kan pakainya tinta ya. Kalau tinta berarti habis. Nah, habis itu berarti kalian wajib menggantinya. Soalnya itu kan tintanya itu semacam kayak terkurang, kan nggak bisa ditakar, makanya lebih baik diganti. Lalu sebagian pendapat para ulama menyatakan gosok adalah dosa dan haram meski tidak membatalkan sholat. Ini ketika pas sholat ya. Lalu wajib ganti jika barang rusak atau hilang. Penggosok wajib mengganti biaya yang sepadan atau barang serupa. Nah, barang serupa itu yang tadi kayak seperti pulpen, yang pulpen kan itu bentuknya tinta kayak penghapus, dan itu yang kita pakainya kan kita nggak tahu seberapanya. Jadi wajib lebih baik diganti. Lalu di sini tanggung jawab dan hikmah dilarangnya gosok. Tanggung jawab menggosok yaitu pertama, berdosa jika mengetahui barang yang diambil milik orang lain. Lalu wajib mengembalikan jika barang masih utuh, wajib dikembalikan ke tempat semula. Meskipun kalian wajib mengembalikan, tetap ya harus ngomong lagi. Lalu mengganti kerusakan apabila barang hilang atau rusak karena dimanfaatkan, dikenakan denda dengan barang yang sama atau senilai. Sama yang kayak tadi Ibu jelaskan. Lalu di sini ada kasus tanah. Jika tanah digosok lalu tiba rumah, jumhur ulama sepakat tanah harus dikembalikan, rumah atau tanaman dimusnahkan atau diserahkan kepada pemilik tanah. Kan biasanya ada tuh yang pemilik kayak tanah kosong milik negara. Nah, kalian tuh bangun rumah atau restoran atau apa. Nah, ketika otomatis kita gosok, kita mengambil hak yang bukan miliknya kita kan. Karena haknya itu hak negara, maka harus dikembalikan. Jadi otomatis disebut kayak misalnya pemerintah tiba-tiba menggusur tanah itu ya karena pemerintah itu punya kewajiban untuk merusak itu tadi, soalnya kan memang bukan hak milik kita. Lalu hikmah dilarangnya gosok. Di sini ada perlindungan harta dan hak milik seseorang terlindungi dari gangguan orang lain. Masyarakat tidak sembarangan mengambil hak orang lain. Lalu ada efek jerahnya, membuat pelaku mempertimbangkan 1000 kali karena hukumnya menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupan di masa depan. Lalu kehidupan kondusif, terciptanya lingkungan yang aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun masyarakat, mengurangi beban siksaan di akhirat bagi pelaku.
Lalu yang terakhir, kedisiplinan dan kejujuran, menumbuhkan kesadaran menghargai jerih payah orang lain serta membentuk sifat tenggang rasa, disiplin dan kejujuran dalam masyarakat. Jadi artinya kalau misalnya kita mengambil hak sesuatu yang bukan barang kita meskipun dikembalikan, itu tetap aja kayak hari itu saya aku memakai punya orang tanpa izin ya, nanti gimana, nanti nyariin apa enggak kayak gitu. Nah dari bab ini ada yang mau ingin ditanyakan? Jelas Bu. Ibu ada permainan mau, nanti satu orang satu maju, tapi 5 orang ya berarti. Ini sama guys. Yuk anak-anak maju ke depan. Kita bermain kodok. Ya. Ayo Aku Bu. Ya ya maju. Kodoknya diapain Bu? Ulang maju dulu. Aduh. Cara mainnya. Lah, masih. Aku Bu. Main. Tuh kan? Nggak bisa. Apa? Pura-pura tidak tahu. Enggak, itu Dodo mengambil mainan robotan milik Iko tanpa izin, tiba-tiba mainan itu jatuh dan patah karena Dodo hanya di. Apa yang harus dilakukan? Wah, Ayo. Yeay, benar. Ayo, udah. Tenang, ayo. Ayo, ayo. Dodo ayo. Disebut dosa. Ayo cepetan. Perbedaannya adalah ya, satu lagi, ayo, ini kamu masuk frame. Ayo. Sini aja. Dapatnya Malah bisa ditutur ya. Udah ya, dari Dede sini duduk. Yeay. dari permainan Ada lagi, Bu. Ada lagi tidak? kurang ya. Harusnya yang banyak. Ada cepet. Ulangin yang belum maju, Bu. Ulangin, Bu. Tuh ulangin. Remnya semenet. Retret. Ya berapa? Ya, yang belum maju, mau siapa lagi? Yang pertama coba ya. Ya, apa perbedaannya? Coba. Ya, satu lagi. Mau. Dodo buru-buru ibu gak buru-buru. 10, 9, Duduk. 8, 7, 6. Ini pakainya itu. Ayo satu lagi. Kayak Iko penjelasan. Aku. Ayo lagi. jawabannya aku tadi. Bener. Iya. Langsung kalau kita jawab pertanyaan. Jangan-jangan Dia sedang mencerita. habis kamu lihat Udah ya. solusi mimpi. Tadi kalian bisa menguasai apa yang materi yang tadi. Cukup sekian dari Ibu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.